2017, di mana korban dan tersangka ada kesepakatan korban menyerahkan Polres Kabupaten Karawang menangkap seorang kepala desa yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penggelapan. Tersangka ditangkap di salah satu daerah di wilayah Jakarta pada Rabu 19 Februari tahun 2025, kata Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain saat ekspos pengungkapan kasus di Mapolres Karawang, Kamis. Ia menyampaikan, setelah 1 bulan ditetapkan dalam daftar pencarian orang, tersangka yang sempat berpindah-pindah tempat akhirnya ditangkap di wilayah Jakarta. Tersangka bernama Injun 52 yang tercatat sebagai Kepala Desa Tanjung Bungin, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Dalam kasus ini tersangka melakukan penggelapan tanah seluas 106 hektar dengan modus gadai dan sewa tanpa sepengetahuan sejumlah korban yang merupakan pemilik lahan. Kasus ini berawal dari laporan korban yang merasa tertipu oleh tersangka atas proses kerjasama kepemilikan lahan seluas 106 hektar yang berlokasi di Dusun Tanjung Bungin, Desa Solokan, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Pada tahun 2017, korban bekerja sama dengan tersangka untuk penggarapan lahan seluas 106 hektar. Kemudian tersangka menggarap lahan korban dengan biaya sewa 200 juta rupiah per tahun. Awalnya pembayaran berjalan lancar, namun mulai tahun 2019 pembayaran sewa lahan tersendat dan tersangka tidak membayar lagi uang sewa lahan hingga ke 2024. Selanjutnya korban mencoba menghubungi dan mencari tersangka, tapi tidak bertemu dan nomor handphonenya tidak bisa dihubungi. Saat korban mengecek langsung ke lapangan, ternyata benar kalau tanah sawah tersebut telah digadai dan disewakan ke pihak lain. Ada sekitar 62 orang yang menerima gadai itu. Sehingga akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian kurang lebih 2,5 miliar rupiah dan selanjutnya korban melaporkan ke Polres Karawang. Katanya, penggarapan lahan tersebut kepada pihak lain terjadi dengan adanya imbalan 1 musim panen, tersangka mendapatkan keuntungan 5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Selanjutnya korban membuka laporan ke Polres Karawang karena tidak ada itikat baik dari tersangka, katanya. Sementara dalam pengungkapan kasus itu, polisi menyita 131 akad jual beli yang menyatakan bahwa pembelinya adalah keluarga atau ahli waris dari korban. Kemudian disita pula 5 sertifikat atas nama korban dan 30 kwitansi kesepakatan penyerahan uang dari penggarap kepada tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. orang tua yang sudah meninggal. Jadi ahli waris memiliki lahan lebih kurang 106 hektar. 106 hektar ini sebagai ahli waris, korban menguasai lahan tersebut dan bekerja sama dengan tersangka. Awal kerjasama di tahun 2017, di mana korban dan tersangka ada kesepakatan korban menyerahkan pengelolaan lahan seluas 106 hektar kepada tersangka dengan syarat tersangka memberikan uang sewa sejumlah 250 juta per tahun dimulai dari tahun 2017. Dari kesepakatan ini berjalan di tahun 2017 berjalan lancar, kemudian 2018 berjalan lancar. Mohon maaf bahwa uang tidak diberikan lagi, uang sewa tidak diberikan lagi pada korban. Kemudian korban berusaha menghubungi tersangka mencari tahu apa letak permasalahannya. Sempat ada pertemuan antara korban dengan tersangka, namun tidak ada kesepakatan di situ. Di belakangan diketahui oleh tersangka, mohon maaf, diketahui oleh korban, ternyata lahan seluas 106 hektar yang pengelolaan awalnya di bawah penguasaan tersangka atas kuasa dari korban dipindah tangankan atau disewakan oleh tersangka kepada pihak ketiga penggarap. Jadi ada lebih kurang sejumlah 20 penggarap. Ada kesepakatan lagi, ada kwitansi bahwa penggarap menyerahkan uang sejumlah lebih kurang 5-6 juta kepada tersangka setiap musim. Jadi satu tahun ada 2 musim, setiap musim disewakan 5-6 juta. Kemudian uang tersebut dimanfaatkan oleh tersangka. Jadi dalam perkara ini korban merasa mengalami kerugian sejak tahun 2019 sejumlah lebih kurang 1 miliar 500 juta rupiah. Dalam perkara ini, penyidik telah menyita sejumlah AJB sebanyak 131 AJB atau jual beli yang menyatakan bahwa pembelinya adalah keluarga atau ahli waris dari korban. Kemudian ada 5 sertifikat atas nama korban.
Kemudian ada 30 kwitansi kesepakatan penyerahan uang dari penggarap kepada tersangka. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka inisial EJ, umur 52 tahun, dan terhadap tersangka kita kenakan pasal penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Demikian. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi terhadap yang bersangkutan sempat kita panggil sebagai tersangka 2 kali, kemudian tidak datang, akhirnya kita menerbitkan DPO. Setelah terbit DPO, lebih kurang setelah dia terbitkan DPO 1 bulan kemudian, tersangka berhasil kita tangkap di wilayah Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Ya, di salah satu lokasi ya, maaf saya tidak sebutkan di sini, di satu tempat di mana hasil kerja unit lapangan menemukan lokasi tersangka langsung lakukan penangkapan. Pindah-pindah apa? Ya, keterangan sementara dia pindah-pindah. Sementara dalam kasus ini kita menetapkan 1 orang tersangka. Tetap kita lakukan penyidikan lebih lanjut untuk menemukan apakah ada kemungkinan tersangka lain. Cukup? Cukup. Ya, kita belum menggali sejauh itu karena tersangka baru tanggal kemarin. Kita belum menggali pertanyaan tersangka terlalu dalam terkait perbuatan ini. Ya. Cukup kan? Cukup ya? Kita angkat barang bukti ya. Benar. Depan Dan. Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.